Pak Hasan, tangan Anda harus diamputasi karena terkena arus listrik tegangan tinggi. Nah, kemudian pada saat Anda dibawa ke rumah sakit yang saya dengar infonya, dokter bahkan waktu itu melihat kondisi Anda, heran Anda masih hidup. Bagaimana reaksi orang-orang di rumah sakit pada saat itu? Ya, reaksi dari rumah sakit sendiri memang waktu pada saat saya diamputasi, dokter udah menyatakan awalnya saya udah tidak ada harapan. Tapi pada saat saya setelah diamputasi, kembali ke ruang luka bakar, dokter sendiri bilang, Pak Hasan masih hidup. Loh, dokter bilang begitu? Dokter bilang begitu. Itu hanya menunjukkan betapa Anda luar biasa ya. Dalam kondisi seperti itu masih bisa selamat. Nah, waktu dokter akhirnya memutuskan ini tangan sudah nggak bisa dipakai lagi, harus diamputasi. Apakah itu Anda dikasih waktu untuk berunding dengan keluarga dulu? Kalau saya minta sendiri. Oh, Anda yang minta? Iya. Kenapa? Yang ini boleh diamputasi, yang ini jangan. Nah, Karena ini masih hidup. Kalau ini udah bau, udah nggak hidup. sudah membusuk gitu Sudah waktu membusuk. itu karena nggak ada aliran darah ya. Iya. Tapi yang sebelah kiri, Sini masih hidup jari-jarinya. oke, terus kenapa dipotong dua-dua sekarang? Kondisi juga kritis. Oh, Ya daripada dioperasi 2 kali, mending sekalian. karena dokter tahu juga bahwa itu tidak akan lama. Tidak akan lama. Kondisi seperti itu. Iya. Saya Minta izin istri atau tidak? Istri minta izin. Istri izinkan. Ya, izinkan. Ketika Anda minta diamputasi, kemudian dokter bilang ya memang harus diamputasi. Ya. Yang terbayangkan pertama kali oleh Anda akan hidup tanpa kedua tangan, apa yang paling menakutkan dalam hidup Anda? Tidak. Apa yang terbayang? Tidak. Saya hanya setelah diamputasi, setelah siuman ya cuma lihat tangan aja. Oh, tangan saya nggak ada, ya udah. Itu aja. Sesederhana itu. Iya. Pantas dokternya bilang, Pak Hasan masih hidup. Orangnya bandel. Ya tentu tidak seperti itu ya. Iya. Anda setelah melihat Anda ikhlas bahwa Anda akan hidup tanpa tangan. Iya. Tapi tantangan apa yang paling berat yang Anda hadapi ketika ternyata benar hari-hari berikutnya Anda harus hidup tanpa telapak tangan? Iya. Apa yang paling berat yang Anda hadapi? Yang paling berat yaitu untuk kita mandiri dulu ya. Karena kita di rumah sakit juga kan belajar minum, makan, segala macam. Dengan tanpa telapak Iya. itu. Berapa lama Anda harus belajar? Ya lumayan ya, sekitar 2-3 bulanan lah. Saya dengar banyak sekali piring yang pecah gara-gara Anda belajar itu ya. Oh iya, banyak. Dari mulai rumah sakit sampai rumah. Jadi rumah sakit sekarang udah nggak punya piring lagi. Waduh, nggak tahu. Tidak mudah ya untuk mandiri. Sesudah Anda bisa mandiri untuk kehidupan Anda sehari-hari atau kegiatan Anda sehari-hari, tantangan lain yang juga berat yang Anda hadapi apa? Tantangan lain nggak ada kayaknya. Kita memang pada saat itu saya dapat apa ya, modal lah. Jadi langsung ke usaha. Modal dari mana? Dari Jam Sostek. Oh, Anda dapat santunan dari Jam itu. Sostek. Berapa santunan yang Anda dapat waktu itu? 16 juta. Anda pakai untuk buka warung. Iya. Warung apa? Sembako. Dengan kondisi seperti ini, Anda memang tidak bisa lagi bekerja sebagai petugas servis billboard atau reklame itu ya? Kita memang sudah tidak bisa di ini lagi sama direkturnya itu udah nggak mau terima. Kita ke sana udah dia nggak menghindar. Dan itu banyak sekali dialami oleh pekerja-pekerja lain ketika situasinya seperti ini, perusahaan tidak mau terbebani ya. Iya. Jadi Anda tidak bekerja lagi gara-gara itu. Anda mulai wirausaha. Wirausaha. Dengan modal dari Jam Sostek tadi. Iya. Saya dengar usaha Anda pasang surut ya. Iya. Berapa lama Anda harus berjuang untuk bisa buka warung sembako seperti ini? Setelah dapat bantuan itu, santunan itu, kita langsung belanja warung. Belanja warung, terus saya ada buka konter HP juga di rumah. Jual beli HP, jual pulsa. Gitu. Tapi bisnis Anda sempat jatuh, terus kemudian Anda belajar menjahit. Kalau tadi kita lihat. Oh iya, saya awal dari ketemu dengan salah satu Peksos. Saya sedang... Peksos itu pekerja sosial? Iya, pekerja sosial. Dengan pekerjaan sebagai penjahit, apa yang Anda lakukan? Anda jahit apa sih?
Kalau saya lihat tadi bukan baju ya, Jahit tas. 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 Hasil pelatihan dari Nah, ini juga jatuh bangun ini Jatuh ya. bangun. Pernah bentuk apa asosiasi. iya, Sekarang Anda bikin perusahaan sendiri. bikin perusahaan sendiri. Perusahaan apa? Tas HS Collection. HS Collection. Apa itu HS? Hasan. Oh, Hasan. Pak Hasan, banyak orang bijak bilang di balik musibah ada hikmah yang bisa dipetik. Ya. Kalau pertanyaan ini saya ajukan untuk Pak Hasan, adakah hikmah yang Anda bisa petik dari musibah yang Anda alami ini? Apa? Ada. Apa itu? Kita bisa memotivasi orang lain. Memotivasi orang lain. Iya. Dengan cara? Dengan cara kita dia depresi, biar dia tidak depresi, kita kasih semangat bahwa kita itu bisa. Kalau Anda aja nggak punya tangan bisa, harusnya orang lain bisa ya. Iya. Atau orang-orang yang punya persoalan sama seperti Anda Iya. juga bisa bangkit. Bangkit. Alhamdulillah sudah berhasil. Alhamdulillah sudah berhasil. Kita berikan aplaus. Nah, kalau dari cerita tadi saya melihat bahwa peran istri itu besar sekali dalam hidup Anda ya. Tentu saja dengan anak-anak dan saudara-saudara. Seberapa besar sih peran istri yang membuat Anda bisa bangkit kembali dan bisa ceria seperti yang kita lihat hari ini? Ya mungkin karena cinta istri saya nggak luntur ya. Jadi terus semangat. Coba yang merasa istrinya Pak Hasan boleh berdiri. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja mereka, yang kemudian sampai hari ini masih putus asa, mentalnya jatuh, kemudian keinginan hidupnya tidak ada lagi. Ya. Nah, bolehkah Pak Hasan memberikan sedikit, mau dibilang nasihat boleh, kata-kata boleh untuk memberikan semangat. Bisakah Anda sampaikan sesuatu buat penonton di rumah yang mungkin dia sendiri mengalami kecelakaan kerja, atau suami atau istrinya, atau ayahnya, atau adiknya, kakaknya yang mengalami hal yang sama seperti Pak Hasan. Bisakah disampaikan sesuatu? Bisa. Silakan. Ya, untuk penonton mungkin saya sarankan untuk yang baru kecelakaan atau mengalami kecelakaan ya. Ya, utama sih semangat dulu, jangan putus asa bahwa kesempatan kita ke depan tuh ada sebetulnya. Yang penting kitanya tidak down, kita harus tetap semangat. Itu mungkin. Tetap semangat. Tetap semangat. Tamu kita berikutnya pada saat melaksanakan tugas, dia ditabrak oleh truk berkecepatan tinggi. Kedua kakinya remuk dan harus diamputasi. Apa yang terjadi dan bagaimana dia bangkit? Dan apakah kemudian dia harus kehilangan pekerjaan? Ikuti terus Ki Candy.